Karma si malakama sering pergi kemana-mana, dari ujung sini sampai ujung sana. Karma si malakama sering bawa cerita, tapi semuanya tentang kekusutan. Karma si malakama pergi ke Amerika, tapi di sana kupingnya nyaris conge lantaran mendengar Reagan mencaci maki Brezhnev jenat. Karma si malakama pergi ke Soviet, tapi di sana kupingnya jadi mampet lantaran mendengar Brezhnev mencaci maki Reagan cowboy. Karma si malakama pergi ke Uganda, tapi di sana kepalanya jadi mumet-mumet lantaran melihat jutaan orang memberontak Idi Amin. Karma si malakama terakhir pergi ke Filipina, tapi di sana kepalanya bertambah mumet lantaran melihat Cory Aquino adu dogong lawan Marcos. Karma si malakama, karma si malakama. Oh, karma si malakama lalu pulang ke Indonesia, di Pulau Jawa di satu desa. Karma si malakama menangis lantaran menyaksikan pemilihan lurah begitu kotor. Ada orang-orang menghasut, ada orang-orang saling ancam, ada orang-orang main tumpangan, ya pemilihan lurah. Karma si malakama rasa bejat kepala, karma si malakama lemah tubuh seketika. Karma si malakama mencari ketenangan dengan satu ples obat tidur. Matilah karma si malakama, mungkin juga bunuh diri dengan obat tidur. Tetapi nampaknya kematian si malakama lebih mendingan, karena dia juga mati bunuh diri bukan lantaran hutang. Sekarang kan musim orang bunuh diri alatan utang. Bayangkan saja kalau semua orang Indonesia bermental demikian, jelas celaka 13 tambah 13. Negara kita kan utangnya lebih banyak daripada orang-orang yang bunuh diri tersebut. Bagaimana kalau gitu jadinya? Ya bisa bunuh diri masalah. Karma si malakama, oh punya cerita. Karma si malakama memang banyak cerita. Karma si malakama, karma si malakama, karma si malakama. Serintil semula cuma anak desa yang taat beragama, tapi sampai di kota serintil lupa segalanya. Serintil, manakah kerudungmu? Mana baju kurungmu? Mana rambut panjangmu yang dulu menggodaku? Serintil, demi mengejar dunia serta kenikmatannya lupa segalanya. Serintil, siapa bisa duga berpose di depan kamera
Sutradara yang menuntut segalanya, serintil pamer paha dan dada, lupa ajaran agama demi mengejar dunia. Serintil lupa segalanya, serintil ya serintil, serintil ya serintil, serintil ya serintil. Aduh du du du, du du aduh, aduh du serintil. Aduh du du du, aduh, aduh du serintil. Serintil semula cuma anak desa yang taat beragama, tapi sampai di kota serintil. Aduh Sari, maafin aku ya tem ya, malam minggu kemarin aku bolos. Aku tak bisa dinas karena ada halangan. Sungguh lo tem, aku tidak bohong. Aduh Sari tem, kau jangan sewot ya tem ya, berani AIDS aku tidak serong. Percaya ya syukur, nggak percaya ya mesti, pacarku cuma kau satu-satunya. Aduh sorry tem, jangan tuduh aku bosan, jangan tuduh segala rasaku berkurang. Aduh sorry tem, jangan tuduh aku serong, sumpah mampus aku nggak ngapelin orang lain. Yo, sumpah mati aku nggak ngapelin Vina Panduwiranta. Sumpah mati aku nggak ngapelin Cinta Miat Madiwirya. Sumpah mati aku nggak ngapelin Maya Romansa. Sumpah mati aku nggak ngapelin Hetty Kusmanto. Sari tem, senyum dikit dong tem, lihat kamu cemberut aku pingin kentut. Aduh Sari tem, dengerin aku ya tem ya, biar jelas benar alasannya. Semalaman aku dilanda musibah, disergap dan diperkosa banci-banci ya. Sari tem tolonglah pinjemin aku modal dikit buat bayar kelompok tukang bantai ya. Aku janji tem bakal balas dendam, biar banci-banci itu pada tahu rasa. Aku janji tem bakal balas dendam, biar banci-banci itu pada jerah. Tampangnya ada
ada yang seperti Bagio. Aku ingat tampangnya. Ada yang seperti Benyamin. Aku ingat tampangnya. Ada yang seperti Gepeng. Aku ingat tampangnya. Ada yang mirip Pangeran Charles Tem Sari Tem. Moga-moga kau percaya, aku berniat bakal balas dendam. Beri aku cupang 19 di jidat, biar lebih tajam pikiranku, biar lebih paten siasatku, biar lebih mantap rencanaku, biar tenang aku konsentrasi, biar tenang aku ngatur semua. Bingung aku mama. Tolong aku mama. Yang mana yang harus ku pilih sekarang? Yang Jawa, yang Batak, atau yang Sunda? Semua baik, semua cantik, semua setia, semuanya aku suka. Tapi aku bingung mesti pilih mana. Tolonglah, tolong aku mama. Sebab mana mungkin ku pilih semua. Sudah barang tentu aku pilih satu dong. Yang mana kiranya yang mama setuju? Sebab buat aku yang mana aja mau. Bukankah mama ingin punya mantu? Bukankah mama ingin cepat gendong cucu? Oh tolonglah mama, aku bingung ya mama. Tolonglah mama, aku bingung. Mama, 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 aku bingung. Aduh mama, mama, aduh, tolonglah mama, aku bingung. Sebab mana mungkin ku pilih semua. Sudah barang tentu aku pilih satu. Yang mana kiranya yang mama setuju? Sebab buat aku yang mana aja ayo. Bukankah mama ingin punya mantu? Bukankah mama ingin cepat gendong cucu? Tolonglah mama, aku bingung ya mama. Tolonglah mama, aku bingung. Semua baik, semua cantik, semua setia, semuanya aku suka. Tolonglah mama, oh tolong mama. Tolonglah mama, aku bingung. Bukankah mama ingin punya mantu? Bukankah mama ingin cepat gendong cucu? Tolonglah mama, aku bingung mama. Tolonglah mama, aku bingung. Semua baik, semua cantik, semua setia, semuanya aku suka. Tapi aku bingung mesti pilih mana. Aduh mama, tolong pilihkan. Kurang lebih 25 tahun yang lalu, di Bandung lahir seorang anak laki-laki yang pada akhirnya memiliki nama Edi Bahri Ngelantur Rahman.
Edi Bahri lahir di gang kecil yang sebagian besar penduduk wanitanya berpencaharian melacur. Edi Bahri besar di gang kecil yang sebagian besar penduduk lelakinya berpencaharian mencuri. Edi Bahri sakit di pondoknya, meraung saban hari dan kencing nanah. Akibat terlalu lama berkelana, berlabuh dan berlabuh dari satu anu ke anu lainnya. Edi Bahri mati di pondoknya 10 November 82. Dan menjelang napas terakhirnya, Edi Bahri masih sempat menyanyikan lagu Bengawan Solo. Dan sedikit sekali amanatnya, kuburkan aku di taman makam pahlawan. Bahri rusak. Kurang lebih 25 tahun yang lalu, di Bandung lahir seorang anak laki-laki yang pada akhirnya memiliki nama Edi Bahri Ngelantur Rahman. Edi Bahri lahir di gang kecil yang sebagian besar penduduk wanitanya berpencaharian melacur. Edi Bahri besar di gang kecil yang sebagian besar penduduk lelakinya berpencaharian mencuri. Ya. Edi Bahri sakit di pondoknya, meraung saban hari dan kencing nanah. Akibat terlalu lama mengembara, berlabuh dan berlabuh dari satu anu ke anu lainnya. Edi Bahri mati di pondoknya 10 November 82. Dan menjelang napas terakhirnya, Edi Bahri masih sempat menyanyikan lagu Bengawan Solo. Dan sedikit sekali amanatnya, kuburkan aku di taman makam pahlawan. Gila, 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 gila. Pusing-pusing di kepala, makin lama makin terasa. Punya istri cemburu buta, salah sedikit jadi perkara. Baca majalah wanita, aku disangka cuci mata. Negur dikit gadis tetangga, disangka mau jadi buaya.
sekali pernah terjadi. Wah, ini lebih parah lagi. Dapat gaji habis bulan, ke pusat perbelanjaan. Istri borong sayur mayur, aku bengong nunggu nganggur. Iseng-iseng lihat-lihat susu bayi, istriku menuduh aku lagi. Aku dituduh beristri lagi, bahkan dituduh beranak lagi. Aduh tolong daku Tuhan, akal sudah kehabisan. Lama-lama bisa gila, punya istri galak bagai singa. Pusing-pusing di kepala, makin lama makin terasa. Punya istri cemburu buta, salah sedikit jadi perkara. Baca majalah wanita, aku disangka cuci mata. Negur dikit gadis tetangga, disangka mau jadi buaya. Sekali pernah terjadi, ini lebih parah lagi. Dapat gaji habis bulan, ke pusat perbelanjaan. Istri borong sayur mayur, aku bengong nunggu yang nganggur. Iseng-iseng lihat-lihat susu bayi, istriku menuduh aku lagi. Aku dituduh beristri lagi, bahkan dituduh beranak lagi. Aduh tolong daku Tuhan, akal sudah kehabisan. Lama-lama ya bisa gila, punya istri galak bagai singa. Kehabisan, lama-lama ya bisa gila, punya istri galak bagai singa. Pacarku yang sekarang seorang darah Jawa, yang orang tuanya tidak menyukaiku, dengan alasan karena aku anak pengangguran yang tidak sekolah, juga tak punya kerja. Saban malam minggu ceritanya aku dinas cinta, datang pas bedung Isa, pulang jam 9. Sering disuguhi kopi, susu, edan, roti bumbu. Pacarku yang ini memang bukan orang kikir, dan sekali waktu apel aku pernah keasikan. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10. Bapaknya yang streng matikan lampu ruangan, memberi isyarat dengan cara yang sadis. Sekarang sadis. Sejak kecil aku memang punya sifat acuh, tak ambil peduli dan selalu masa bodoh. Bapaknya yang mematikan lampu ruangan itu kuanggap bocah yang sedang main lampu senter.
mohon agar aku segera pulang ya. Katanya besok hari masih banyaklah waktu. Aku terpaksa pamit padahal masih betah. Apa boleh buat, situasinya gawat. Tindakan bapaknya menampakkan kebencian, tapi aku takkan mundur hanya karena itu. Sebab aku dan pacarku sudah sama sayang, sudah sama cinta, sama suka, sama nekat, dan sudah ucapkan oke, sepakat jalin cinta. Akan terus melangkah meski jalan belakang, kan terus berusaha dengan segala cara agar dapat kiranya mencapai cita-cita. Untuk hidup bersama sampai batas usia, ya Tuhan dukunglah kami. Untuk hidup bersama sampai batas usia, ya Tuhan dukunglah kami. Hursa, Horse, Ini cerita cinta dua anak Cina, yang cewek nyocos yang cowok tai kucing. Si cewek nyocos yang emang kebangetan, masa ama pacar kagak mau kencan. Si tai kucing pernah minta cium bibir, nyocos yang menolak bilang sakit gigi. Tai kucing makin manja minta dicupangin, nyocos yang merinding bilang takut baksil. Si tai kucing saking jengkel hati, punya niat busuk dalam hati. Nyocos yang mau diajak pergi nanti ke tempat sepi. Si nyocos yang kalem aja, kagak nyangka kalau bakal dikerjain. Waktu tai kucing ngajak dia jalan-jalan, langsung jawab olah. Malam itu juga mereka keluar rumah pakai mobil mewah yang made in Eropa, menuju satu tempat yang sepi dan gelap. Nah di tempat itulah nyocos yang tergarap. Si tai kucing ujuk-ujuk jadi sadis, nyocos yang digamparin sampai jatuh pingsan. Tai kucing terbahak kayak setan girang, pasang kuda-kuda siap mau nerjang. Si nyocos yang pingsan tak berkutik, biar badan itu di otak-atik. Si nyocos yang pingsan tak berkutik, kayak bangke itik. Si nyocos yang kagak ngerasain, padahal barang antik lagi dibongkarin. Si nyocos yang lagi diserangi peluru kendali. Waktu si nyocos yang sadar dari pingsan, terkejut ngelihat tubuhnya telanjang. Si tai kucing bingung rada gemeteran,
Gak kepikirin mesti ngomong apa. Bukan sulap juga bukan sihir, si nyocos yang malah cengar-cengir. Habis diperkosa nyocos yang gak ngambek, sama si tai kucing yang malah minta lagi. Aneh bin ajaib simsalabim, dasar nyocos yang cewek munafik. Aneh bin ajaib simsalabim, cewek memang suka pura-pura. Dimintain cium bilang sakit gigi, disuruh nyupangin bilang takut baksil. Padahal gue tahu tuh maksudnya, main cium dianggap percuma. Soalnya kalau cewek diajakin kencan kagak mau di tempat yang terang. Lagi pula cewek seneng kencan yang gak tanggung-tanggung. Na 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 na, sorry buat cewek-cewek. Na 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 na, sorry itu kan bener. Ibunda yang tercinta pergi ke Saudi Arabia, bukan babu tapi pramuwisma. Ibu menjual tenaganya. Di sana ibu bekerja sejak mencuci dan masak. Ibu pun menyetrika sorban dan jubah majikannya yang tak mengenal keluarga berencana. 11 anaknya. Ibunda yang tercinta, jangan kau mau mengalah bila anak majikanmu yang seperti marmut itu rewel dan melawanmu. Tampar saja ibunda, tampar saja. Mungkin karena kau jelita ibu, majikanmu mau memperkosamu. Janganlah kau ragu ibu, ambillah palu atau mutu dan hajarlah anunya. Ya, hajarlah anunya. Ibunda yang tercinta pergi ke Saudi Arabia, bukan babu tapi pramuwisma. Ibu menjual tenaganya. Di sana ibu bekerja sejak mencuci dan masak. Ibu pun menyetrika sorban dan jubah majikannya
yang tak mengenal keluarga berencana. 11 anaknya. Ibunda yang tercinta, jangan kau mau mengalah bila anak majikanmu yang seperti marmut itu rewel dan melawanmu. Tampar saja ibunda, ya, tampar saja. Oh, mungkin karena kau jelita ibu, majikanmu mau memperkosamu. Janganlah kau ragu ibu, ambillah palu atau mutu, kemudian hajarlah anunya. Ibunda, hajarlah anunya. Oh ya, selamat bekerja ibunda, cepat pulang ke Indonesia, cepat pulang ke Indonesia. Salam. Tempatkan diri jadi tamu di setiap sudut kota, antara Surabaya, Semarang, dan Bandung. Tapi cintaku cari di Jakarta, cari mesum, oh lewat senyum, lewat senyumku mencari mesum. Selamat diri dari akibat cinta, sama buruknya seperti dalam dongeng, di mana orang sering melakukan cinta, akibatnya kena sakit kelamin. Raja singaku lantaran mesum, lantaran mesum, Raja singa. Naik ranjang turun ranjang, saban malam program goyang, yang naik ranjang turun ranjang, kutu-kutu pun menggerayang. Tempatkan tubuh jadi tamu di setiap prostitusi, antara Doli, Sunan Kuning, dan Saritem. Tapi sakit menyerangku di Kalijodo, sakit anuku, anuku sakit, sakit anuku, anuku sakit. Selamat diri dari akibat cinta, sama buruknya seperti dalam dongeng-dongeng, di mana orang
sering melakukan cinta, akibatnya kena sakit kelamin. Raja singaku lantaran mesum, lantaran mesum ku raja singa. Naik ranjang turun ranjang, saban malam program goyang. Yang naik ranjang turun ranjang, kutu-kutu pun menggerayang. Aku telah tempatkan tubuh jadi tamu di setiap prostitusi. Antara doli Sunan Kuning dan Saritem, tapi sakit menyerangku di Kalijodo. Sakit anuku sakit, sakit anuku sakit, sakit. Keki, sumpah mampus aku keki. Malam minggu kau larang aku apel, alasanmu Yahud bilang mau jenguk kakekmu yang terbaring kena asma. Oke, ku terima alasanmu. Aku percaya kau kan berlaku jujur. Nyatanya kau bohong, ketahuan serong. Minggu pagi di lehermu banyak cupang. Baiklah baik Siti kalau kau begitu, sampai di sini saja kita jalani cinta. Baiklah baik Siti kalau kau begitu, sekarang doakanlah agar aku berhasil buat ngobatin hati yang luka. Aku juga hendak lakukan cinta dengan si Rukiah, Babu Babah Acung. Doakan ya Siti agar aku lancar. Teganya Siti, awas ku balas kau Siti. Oke, aku terima alasanmu. Aku percaya kau kan berlaku jujur. Nyatanya kau bohong, ketahuan serong. Minggu pagi di lehermu banyak cupang. Baiklah baik Siti kalau kau begitu, sampai di sini saja kita jalani cinta. Oh baiklah
Baik Siti, kalau kau begitu, sekarang doakanlah agar aku berhasil buat ngobatin hati yang luka. Aku juga hendak lakukan cinta dengan si Rukiah, Babu Babah Acung. Doakan ya Siti agar aku lancar. Doakan ya Siti agar aku lancar. Lagu subuh. Pukul 1 dini hari, jalan-jalan sepi, lampu-lampu mati. Si Sarip tukang beca cemberut sendiri. Oh, kesal menunggu pagi. Nyi Salamah terbangun, tertawa nyaring sekali lalu menggeliat-geli di warung kopi. Konon katanya Nyi Salamah mimpi pantat dijilatin sapi. Ih, geli. Lalu membuat secangkir kopi karena angin malam yang dingin menusuk sendi. Pukul 1:30 datang ibu tua renta penjual serabi gula. Menggendong harapan pasti habis jam 6 pagi nanti. Sementara aku bingung karena hati bertanya jam berapa dia tidurnya. Kutanya dan ku coba tanya. Bukan jawab yang ku dapat, tapi keluh yang ku dengar. Ibu tua renta penjual serabi gula berkata seada-ada. Saya sulit istirahat, hidup seperti celaka. Di kota rasa tersiksa namun tak ada pilihan. Karena di kampung menantu ditembak mati. Akhir dari saling maki dan awal dari main ceki. Sawah jadi terbengkalai dan anak-anak tak tahu kemana pergi. Perlahan-lahan ditiupnya api. Dan di raut wajahnya yang pasti nampak jelas kampung yang aman menjadi impian sepanjang hari. Pukul 2 dini hari, jalan-jalan makin sepi. Mobil pun hanya lewat sekali-kali. Kang Yayat bekerja malam, pulang berjalan sendiri. Ingin sekali bisa menggendong bayi di siang hari. Dan rindu sungguh bercanda dengan anak-anak sendiri. Sembari nguap dan ngantuk membawa sate sepincuk dan nasi beras merah yang sejuk. Pukul 2:30 Mang Ati berbaju batik kembang-kembang biru mirip seragam korpri. Berangkat kerja dan mampir di warung kopi di simpang jalan yang sepi. Menggigil tangan meronta hati yang sungguh masih ingin sekali kuat-kuat memeluk istri. Lalu datang Mang Dudung berkerudung sarung, sesak nafas batuk-batuk lantaran sakit paru-paru. Ditambah lagi kena angin dingin malam musim kemarau yang menggelitik hati, masih ingin mendekap lagi sang istri. Tiada pilihan, karena hidup hanya pengembaraan, dan dalam pengembaraan apapun bisa berlangsung. Pukul 3 dini hari mulai ramai di mata. Mang Idrus pergi belanja dengan sepeda ban tua, lampunya kelak-kelik melukiskan hati yang bingung karena warung tak mendatangkan untung. Hanya capek dan lelah, hanya sumpah dan serapah, dagangan sulit dijual karena harga semakin mahal. Ya, Mang Idrus bingung mempertahankan diri yang terjepit, sementara hati sudah terlanjur dan percaya bahwa dunia sudah tua. Pukul 4 dini hari, aku tertidur dan luput dari mimpi. Tidak tahu lagi apa yang terjadi di simpang jalan sepi. Aku tertidur dan luput dari mimpi, tak tahu lagi apa yang terjadi di simpang jalan sepi. Aku tertidur dan luput dari
jatuh cinta pada seorang perempuan Belanda, tapi bingung apalah daya, singa laksana bapaknya. Kebalik. Aku pernah jatuh cinta pada seorang perempuan Belanda, lantas kaget aku jadinya, ternyata janda beranak 3. Anak pertama dari insinyur sipil, anak kedua dari dokter kandungan, anak ketiga dari kolonel muda. Masa iya anak keempat mesti turunan aku yang cuma penyanyi lagu bersyair porno? Begitulah alasan yang diucapkan bapaknya, yang cuma menilai kulit jika memilih mantunya. Aku pernah jatuh cinta pada seorang perempuan Belanda, lantas kapok aku jadinya, mau nekat singa menganga. Na 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 na. Aku pernah jatuh cinta pada seorang perempuan Belanda, lantas kaget aku jadinya, ternyata janda beranak 3. Anak pertama dari insinyur sipil, anak kedua dari dokter kandungan, anak ketiga dari kolonel muda. Masa iya anak keempat mesti turunan aku yang cuma penyanyi lagu bersyair porno? Itulah alasan yang diucapkan bapaknya, yang cuma menilai kulit bila memilih mantunya. Aku pernah jatuh cinta pada seorang perempuan Belanda, lantas kapok aku jadinya, mau nekat singa menganga. Akhirnya segala rasa aku lebur sampai lembut hancur, lantas dingin aku jadinya, tidak suka wanita, lantas dingin aku jadinya, hilang segala rasa cinta. Tapi bukan frustrasi, meskipun patah hati, apalagi terlibat jadi seorang homo. Amin, amin, aku takut kena air. Amin, amin, aku takut. Aku takut kena air. Aku akan datang sendiri tuh kini,
Tunggulah besok jam 11 malam. Akan aku buktikan kalau aku jantan. Ingat, jangan kau tutup pintu kamarmu. Bukalah dan izinkan aku masuk, sebab aku akan nyatakan cinta. Untuk ini. Ya. Jika orang menyatakan cinta dengan satu keranjang rayu dan memetikkan bunga padamu, maka aku akan menyatakan cinta dengan setumpuk nafsu dan memetik kancing bajumu untuk ini. Untuk ini, siaplah besok malam berbaju setengah baju, supaya aku mabuk memandangmu, dan setelah mabuk aku akan mencumbumu. Untuk ini. Ya. Aku akan datang sendiri padamu, hai mbok tukini yang janda. Tunggulah besok jam 11 malam, akan kubuktikan bahwa aku jantan. Janganlah kau kunci pintu kamarmu, hai mbok tukini yang janda. Bukalah dan izinkan aku masuk, sebab aku akan nyatakan cintaku. Jika orang suka menyatakan cinta dengan satu keranjang rayu dan memetikkan bunga, maka aku akan nyatakan cintaku dengan setumpuk nafsu dan memetik kancing bajumu. Oh, mbok tukini, siaplah besok malam berbaju setengah baju, supaya aku mabuk memandangmu, dan setelah mabukku akan mencumbumu. Oh, mbok tukini, tunggulah besok malam. Awas ya, gosok gigimu, dan ingat, jangan engkau kunci pintu, agar ku tak usah ngetuk lagi. Jika aku sudah masuk, kunci dan selotkan pintu. Lantas kita play ding dong, dan jangan berisik, nanti anakmu bangun. Kita bisa ketahuan loh, takut kalau dia neriakin. Yeay, tua-tua main kuda-kudaan, malam-malam guyon bulat-bulatan. Malu dong, malu mbok, malu dong mbok. Tunggu mbok, besok mbok, siap mbok, yeah. Ingat mbok, waspada. Oke mbok.